koyor merupakan makanan khas Jawa Tengah yang memiliki nilai sejarah. Dahulu, pada zaman Kerajaan Majapahit, masyarakat bangsawan hanya menggunakan daging sebagai olahan makanan utama, sedangkan bagian otot dan tulang muda tidak diolah. Tumpang koyor memiliki ciri khas bahan baku utama menggunakan tempe busuk yang dicampurkan dengan urat sapi, rempah, serta santan yang hasilnya kental dan berwarna coklat dari tempe yang sudah difermentasikan. Hai guys. Jadi hari ini kita sudah ada di salah satu tempat tumpang koyor yang konon katanya sangat-sangat legendaris. Udah buka dari kapan? Sejak tahun 1950. Nama tempatnya adalah Samba Tumpang Koyor Mbah Rakinem. Jadi hari ini kita akan mengulik mengenai sejarah makanan tumpang koyor. So stay tune dan ikutin keseruan kita hari ini. Let's go! Suasana tempat ini sangat nyaman dan sejuk, karena terdapat beberapa pohon dan konsep tempatnya itu seperti bangunan jadul, jadi menambah kesan hangat seperti di rumah nenek sendiri. Kita mau pesan tumpang koyornya untuk 3 porsi. Oh iya. Ibu ini katanya jualan dari tahun 1950 ya Bu ya? Iya, itu ibu saya yang meneruskan. Ini apa? Ini kalau kuahnya kental ini dari mana ya? Dari tempe fermentasi yang ditumbuk. Iya, jadi hasilnya jadi kental. Oh berarti dicampur di kuahnya ini ya Bu? Tumpang Koyor ini isinya apa aja Bu? Isinya tahu, koyor sapi. Ini koyornya ya Bu? Koyornya itu otot sapi. Oh, otot sapi. Ini koyor. Koyor. Oh koyor. Iya. Terus ini tulang muda. Oh, dikasih tulang muda. Iya. Biasanya cingur tapi kebetulan kosong ini. Kalau ini tuh porsinya berapa ya, Bu? 20.000. Oke guys, jadi ini penyajian Dari tumpang koyor Mbah Rakinem. Oke, ini makanannya udah disajikan oleh bapaknya tadi penjual. Kita akan lihat dulu bagaimana kondimen dari dari tumpang koyor Ya, ini. Dan juga kondimen-kondimen apa aja yang terdapat di dalam piring tumpang koyor ini. Oke. Dari yang pertama kita langsung dikasih sama ini ya, kerupuk apa ini? Kerupuk namanya kalau di sini namanya karak. Ini juga sama-sama dari Bahan beras. baku dari awalnya Beras dari juga. beras. Ini bentuknya besar ya, persegi Iya, panjang. persegi panjang. Terus Oke, ada tahu, tahu Tahu. ini satu tahu itu dibagi 2, jadi kita cuma dapat setengah. Terus ini ada koyor. Koyor itu itu otot, urat, otot atau urat sapi. Ya, betul. Terus ada tulang apa? muda, Ya, ada tulang ya. muda juga, ya. Ada sayurnya. Sayurnya ada 2, itu terdiri dari sayur pepaya, sama dan daun ini labu siam. Labu siam. Labu siam yang diparut. Terus ini yang santan-santan ini yang berkental ini, bumbu ini dari iya, apa tadi? dari Tempe yang tempe yang fermentasi, ditumbuk. tempe fermentasi yang ditumbuk dan dicampur menjadi kuah koyor. Iya. Nah ini adalah penampilan dari satu piring tumpang koyor. Tumpang koyor. Dan FYI guys, satu piring ini Porsinya berharga satunya tuh 20.000. jadi ini worth it banget. Dan karena saya dan Reni kebetulan bukan dari Asia Salatiga dan ditemanin Damar, kita akan Mencoba. Kita akan mereview bagaimana rasanya. Yes. Oke. Kita baca doa dulu ya. Sebelumnya Damar udah pernah nyoba ya? Iya. Aku udah sih, soalnya kan aku juga asli Salatiga juga. Jawa Tengah. Iya, ya, Jawa jadi Tengah, kayak ya. Udah pernah nyobain. Jadi sering makan. Kita belum kayak ya. gini. Jadi ini Yup. hal baru yang Hal bakal baru kita- yang Kita Oke. coba. Kita Gimana ya rasanya? Yuk kita berdoa dulu ya. Oke, Oke. selamat makan. Mari kita coba. Yeay. Enak ya? Aku baru pertama kali nyobain kayak Tapi gimana? Tapi Menurutmu? ekspektasimu
ekspektasi gue yang ini loh. Kamu kayak karena basi dengan kata basi. Rasa tempenya nggak terlalu kerasa ya. Kerasa banget. Dan dibantu sama creamy dari santan, iya. Enak sih. Terus ditambah tekstur dari si tulang mudanya ini. Iya enak sih tulang muda. Jadi nggak terlalu lembek karena apa ya? Dari si kuahnya, dari si sayurnya. Jadi ada teksturnya juga. Mantap. Sayurnya plain ya, nggak ada rasa Pahit, gurihnya, tapi ada rasa pahitnya, tapi masih oke. nggak pahit-pahit banget. Masih nyaman untuk dimakan. Tahu kerupuk enak sih, lebih enak sih Iya. kalau tahu kerupuk. Dan ini semua masakannya fresh, selalu dimasak tiap hari dan selalu hangat dalam penyajiannya. Betul. Selamat pagi Bu. Pagi. Boleh saya tahu mengenai nama Ibu siapa? Saya Ibu Yati. Ibu Yati. Baik Bu Yati, saya ada beberapa pertanyaan yang mohon untuk Ibu menjawabnya. Sebelumnya saya minta izin untuk bertanya, menurut Ibu Yati bagaimana ya sejarah mengenai makanan tumpang koyor? Sejarah dari tumpang koyor itu memang dari dulu ada itu dibuat sebenarnya itu dari apa ya Mbak, sisa-sisa makanan yang kalau terbuang itu sayang gitu. Misalnya kan apa itu bumbu utamanya itu tempe bosok kalau orang Salatiga bilang ya, tapi sebenarnya itu tempe yang difermentasi. Itu tempe yang kalau mau digoreng tapi sudah terlalu gitu. Dan juga bumbu-bumbunya sederhana aja, seperti kebanyakan orang masak itu dengan cabai, bawang merah, bawang putih, pencor. Terus karena itu di dalamnya ada koyor sapi, jadi harus ada bumbu dapur yang semisal serai, daun salam, daun jeruk itu banyak supaya menyamarkan aroma dan menambah kekasan rasa dari sambal tumpang itu. Gitu. Berarti untuk sejarah tumpang koyor ini memang dahulu untuk diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu ya Bu dalam sebenarnya seperti itu. Ya, karena kan biasanya zaman dulu pada saat kerajaan Majapahit itu terdapat di Serat Centini kabarnya seperti itu. Sebenarnya sudah dari dulu ada, tapi mungkin namanya yang bukan tumpang koyor tapi bahannya seperti itu dari bahan makanan sisa. Saya boleh tahu alasan mengapa ini menjual tumpang koyor hingga saat ini? Karena memang saya sejak dari dulu kebetulan saya anak nomor 9 dari pendiri tumpang koyor ini, Mbak Ratinam. Karena saya jadi anak yang paling kecil, otomatis selalu bersama gitu ya. Jadi saya tahu beliau memasak, menyiapkan bumbu, begitu karena kebiasaan. Saya yang pada dasarnya saya tidak suka daging, tidak suka makan sambal tumpang karena kebiasaan tersebut. Jadilah saya bisa memasak sambal tumpang koyor tersebut, dan karena beliau sudah usianya sudah lanjut, akhirnya saya yang meneruskan usaha tersebut. Berarti ini udah masuk ke generasi keberapa ya Bu? Kedua. Tadi kan saya sudah menyicipi Bu dari tekstur kuahnya. Ibu bisa menjelaskan nggak kenapa warnanya tuh lebih coklat? Iya. Itu karena dari tempe bosoknya itu kita pilih yang sudah tua, karena kalau tempenya itu kurang matang, apa kalau kurang jauh itu bilang tempe semangit itu kekasan rasanya Kurang nggak dapat, jadi malah rasanya asam, jadi nggak sedap gitu. Oh, berarti benar-benar dari segi bahan baku juga. Bahan baku pengaruh. Tapi kadangkala karena kondisi cuaca itu kalau tempe kalau udara dingin itu nggak bisa busuk, jadi mau nggak mau kita harus pakai yang kayak semangit itu. Tapi untuk rasa tetap beda, pengaruh. Ibu ada ini, berarti kalau buat
pembelian bahan baku itu berarti Ibu ada tempat langganan tersendiri? Iya. Saya juga meneruskan langganan dari ibu dulu karena kualitas dagingnya bagus. Jadi saya selalu disediakan. Saya libur tinggal lihat. Tapi Ibu untuk selama ini menjual tumpang koyor udah ada ini nggak kegiatan promosi atau hanya ya sudah berjualan aja seperti ini? Saya cuma sekedar berjualan saja seperti ini karena apa ya, sesuai kemampuan kami. Kadang apa ya, jika terlalu pernah suatu kali kita itu viral banget, ternyata tidak ada kemampuan dari segi bahan, fisik itu, jadi malah mengganggu. Mending kita sewajarnya. Iya, jadi lebih nyaman kita menjalani. Baik, itu saja untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih Bu Yanti untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf mengganggu. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa diketahui oleh orang lain mengenai sejarah tumpang koyor. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kuliner kita hari ini, menjelajah kelezatan sambal tumpang koyor yang khas dan autentik. Semoga cerita dan pengalaman ini dapat memberikan gambaran tentang keunikan kuliner tradisional Jawa. Sampai jumpa.